Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup dan menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya akan menolong kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Marilah kita membaca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini, kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, hari ini bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-78. Saudara, berkat jasa para pahlawan yang telah diberikan oleh Tuhan, sehingga Indonesia boleh terbebas dari jajahan bangsa asing. Bangsa Indonesia telah hidup merdeka, dan hari ini 78 tahun kita sudah ada di alam kemerdekaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam menyambut perayaan HUT kemerdekaan biasanya dilakukan dengan berbagai macam kegiatan. Ada lomba, ada juga kegiatan-kegiatan bakti sosial lainnya. Itulah ungkapan syukur dan tanda sukacita sebagai bangsa yang telah hidup di alam yang merdeka ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam iman Kristen, kita juga telah dipanggil merdeka, dan Yesus Kristus adalah pahlawan kita yang telah membebaskan kita dari rantai dosa, yang telah memanggil kita untuk menjadi umat yang merdeka, orang yang dibebaskan dan telah dilepaskan dari rantai dosa, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kita bebas menyembah Tuhan, kita boleh memanggil Dia Bapa, dan kita boleh bebas menyampaikan firman Tuhan, kita boleh bebas bersaksi, kita boleh bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu tidak terlepas dari peranan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita dan yang telah menjadi pahlawan yang besar dalam hidup kita. Jika bukan karena pengorbanan Yesus Kristus, maka saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kita masih akan ada dalam belenggu dosa dan kita pasti akan binasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus selalu ingat bahwa Yesus Kristus yang telah berkorban, yang telah mencurahkan darahnya yang kudus, yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, sesungguhnya saudara-saudara, kita telah dimerdekakan di dalamnya. Kita harus ingat akan pengorbanan Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dari kuasa dosa dan kuasa maut? Firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kebebasan dari dosa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Jangan kita pakai untuk
hidup kembali di dalam dosa. Saudara dan saya telah dibebaskan oleh Tuhan dari rantai dosa, dari kuasa maut. Oleh sebab itu, jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Jangan lagi kita menyerahkan kehidupan kita kepada kesia-siaan. Jangan lagi kita hidup senang melakukan dosa dan menyerahkan diri kita kembali untuk dibelenggu oleh dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita mempermainkan anugerah Tuhan ini dengan mengatakan, oh saya hari ini berdosa, Tuhan pasti akan mengampuni saya. Ingat saudara-saudara, anugerah Tuhan itu tidak sama seperti keset kaki. Ketika kita masuk ke rumah, kita lap kaki kita keluar rumah, kaki kita kotor lagi, kita masuk rumah, kita lap lagi. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita sudah dipanggil merdeka, Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Kita harus memiliki kerinduan dan memiliki tekad hidup dalam kebenaran Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Jangan lagi kita terus melakukan dosa, karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari belenggu dosa, dan kita boleh merdeka di dalam Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kebebasan dan kelepasan dari dosa, hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan, kita harus melayani sesama kita dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang masih dibelenggu oleh dosa. Ada banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang belum dimerdekakan. Mereka masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan mau kita melayani mereka. Melayani dengan kasih, artinya bukan menghakimi mereka. Melayani dengan kasih artinya kita memang harus rela melayani mereka, karena kita menyadari bahwa mereka adalah jiwa-jiwa yang harus ditolong, yang harus dikasihi. Melayani dengan kasih artinya melayani tanpa pamrih, tetapi justru rela berkorban. Mungkin saudara harus mengorbankan waktumu, tenagamu, pikiranmu, bahkan juga apa yang engkau miliki, hartamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, yang telah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan, mari kita rela berkorban untuk menolong dan membawa jiwa-jiwa yang terhilang supaya dibebaskan oleh Tuhan dari rantai dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan setia. Adakah di antara saudara yang saat ini masih terikat dengan dosa dan kuasa-kuasa kegelapan? Tuhan katakan hari ini, Tuhan memanggil saudara untuk dimerdekakan. Dan adakah di antara kita yang saat ini telah mengalami kasih karunia Tuhan, tetapi saudara masih dan terus kembali kepada kehidupan dosa? Hari ini Tuhan mau supaya kita bertobat. Jangan lagi kembali melakukan dosa. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu. Dan adakah di antara kita yang selama ini tidak peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang? Hari ini Tuhan mau kita mengasihi mereka, supaya mereka yang masih terikat, yang belum diselamatkan, mereka juga boleh mengalami anugerah Tuhan dan dimerdekakan di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita. Hiduplah merdeka di dalam Tuhan, supaya kita dapat menjadi berkat dan menolong setiap orang yang belum dimerdekakan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur
karena Tuhan Yesus telah berkorban bagi kami. Tuhan telah memerdekakan kami. Tuhan telah membebaskan dan melepaskan kami dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa kegelapan, sehingga kami boleh menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mohon ampun, seringkali kami menyia-nyiakan anugerah Tuhan ini. Kami lebih sering memilih untuk hidup kembali di dalam dosa, menyerahkan diri kami untuk diikat kembali dengan kuasa-kuasa dosa. Tuhan, hari ini kami mohon ampuni kami. Tolonglah kami supaya kami mempergunakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk melayani, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan Jemaat GKU Solo Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Tuhan, kiranya hari ini Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan melindungi kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Jika ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, kuatkan iman kami. Yang berduka Tuhan hiburkan. Dan yang saat ini bersyukur, Tuhan berkati. Mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Hari ini secara khusus sebagai bangsa Indonesia, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini kami boleh merayakan hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-78. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur karena Injil Tuhan boleh diberitakan di seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di daerah-daerah, bahkan sampai di tempat yang terpencil sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bangsa ini boleh menjadi bangsa kesayangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus menyertai kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.